teman-teman, apa kabarnya? Karen harap semuanya baik-baik ya di tengah-tengah pandemi corona ini. Kita semua pasti merasa takut. Gimana nih kalau sampai ketularan? Nah, dalam ibadah kali ini kita akan belajar bagaimana mengatasi ketakutan seperti itu. Yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita ya untuk beribadah. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Good morning kids. Good morning. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua ceria semuanya? Udah siap memuji Tuhan? Siap. Nah, pagi hari ini Kak Riri mau semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menari. Kita sama-sama mau mengikuti gerakan Kak Riri ya dan Kak Wita. Kita buka Alkitab kita ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Yuk buka Alkitabnya yuk. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab kita ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sekali lagi yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Ayo kita mau gini dulu, gini, terus kita mau kepak-kepakan sayap kita ya. Tuh, 2, 3, 4. Bukan terbang-terbang, bukan terbang-terbang, terbang tinggi di awan. Bukan terbang, bukan terbang-terbang, terbang bersamamu. Sekali lagi ya. Bukan terbang-terbang, terbang tinggi di awan. Bukan terbang-terbang, terbang bersamamu. Firman-Mu. Kita mau semangat lagi memuji Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman
firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan. Sekali lagi, ku kan terbang. Yuk kepangkat sayap-sayap kita. Ku kan terbang tinggi di awan. Ku kan terbang bersama. Yuk kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau
angkat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati setiap dari kami selama seminggu ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami mulaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Hal apa yang buat kamu bahagia? Kalau aku, biasanya waktu kumpul sama keluarga, sama teman-teman. Menjadi anak Tuhan karena kita dilindungi dan diselamatkan. Kumpul sama keluarga. Lalu hal apa yang biasanya membuat kamu takut? Gelap. Gelap. Tikus. Apa yang kamu lakukan waktu kamu takut? Mencoba melawan rasa takut itu. Berdoa. Siapa yang biasanya mendorongmu untuk berani? Pikiran. Bapakku. Mama. Apa kamu pernah mendengar tentang iman? Pernah. Iman itu sesuatu yang bisa mengalahkan rasa takut kita. Pernah. Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Enggak pernah. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu sama dengan mempercayai apa yang kita belum lihat. Apa sih yang kita belum lihat itu? Nah, di antaranya adalah janji firman Tuhan. Juga jawaban atas doa-doa kita. Jadi beriman itu berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap berharap apapun yang terjadi. Apa kamu tahu kalau ketakutan bisa menjatuhkan imanmu? Tahu? Tahu. Enggak. Yuk kita lihat kisah yang dicatat di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini. Stories of the Bible. Jesus calms the storm. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh, hey guys. and even raised people from the dead. Wahoo! One day after preaching to a crowd of people, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." You got it. So they got into a boat and started out. Other boats followed him too. And as they sailed across, Jesus fell asleep. Uh-oh. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water and they were in real danger. The disciples went and woke Jesus up, shouting, Hey, Jesus, wake up! "Save us! We are going to drown! Don't you care if we drown?" Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, saying, Shush, shush. "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Where is your faith?" The disciples were terrified and amazed. "Who is this man?
They asked each other, "When he gives a command, even the wind and waves obey him." Dari kisah ini kita tahu bahwa ketakutan, kekhawatiran dapat menjatuhkan iman kita. Murid-murid begitu ketakutan. Ya, sampai mereka bisa berkata, "Aduh, aku binasa." Tetapi mereka kelupaan kalau mereka bersama-sama dengan Yesus. Padahal murid-murid sudah mengikuti Yesus, sudah melihat banyak mujizat. Tetapi mereka takut dan meragukan Yesus. Jadi, jangan sampai ketakutan mengalahkan iman kita. Justru iman kita harus mengalahkan ketakutan kita. Apa kamu percaya kalau Tuhan menyertaimu? Percaya, soalnya saya masih bisa hidup sampai sekarang. Percaya karena Tuhan menolongku. Percaya. Di awal bulan ini kita sudah belajar tentang penciptaan, bukan? Kalian tentu ingat, manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari keberapa? Hari keberapa, Ciel? Hari ke-13. Oh, bukan. Hari terakhir, betul hari terakhir. Hari keberapa? Hari ke-6. Nah, sebab itu Tuhan menciptakan seisi dunia ini untuk manusia. Mempersiapkan, ya Tuhan menciptakan daratan, menciptakan air, ya, menciptakan matahari, menciptakan hewan, semua Tuhan berikan untuk manusia. Tujuannya apa yo? Supaya apa? Supaya manusia bisa makan, supaya punya tempat tinggal, supaya manusia itu terpelihara. Nah, itu bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Bahkan loh, Yesus pun rela mati untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa beroleh selamat di surga kekal nanti, ya, dan Dia berkuasa untuk menolong kita semua. Karena itu, Om mau bilang jangan takut, jangan khawatir. Bahkan di firman Tuhan bilang rambut di kepala kita juga terhitung semuanya. Ya, Tuhan sangat mengasihimu dan Ia akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bagaimana cara agar imanmu bertumbuh? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, Mendengarkan firman Tuhan. Berdoa. Iya betul. Ya, dengan membaca firman, ya, juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena firman itu atau iman itu muncul dari pendengaran dan juga ketika kita membaca firman Kristus. Nah, juga jangan lupa kita berdoa terus sambil memuji Tuhan. Dalam doa juga kita diteguhkan di dalam Tuhan. Nah, dan itu untuk mengalahkan kekuatan iblis yang ingin menakut-nakuti kita semua. Nah, sekarang yuk kita mau dengar sebuah kesaksian dari teman kita yang berhasil mengalahkan ketakutannya karena percaya kepada Tuhan. Selamat pagi Om Tante dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Jadi kemarin waktu tahun 2018, waktu saya masih di Palu, ada bencana gempa sama tsunami. Waktu itu kami semua bertenda di luar rumah, soalnya takut ada gempa susulan. Waktu itu juga kami belum tahu ada tsunami, soalnya kami tinggal di daerah dataran tinggi, jadi gak kena tsunami-nya. Terus besoknya saya dengan mama saya mau ngeliat-liat kondisi daerah yang kena tsunami. Di situ kami ada lihat rumah yang roboh, hotel yang hancur. Terus kami ada lihat tanah yang retak, sama kami juga lihat jalan yang longsor. Setelah melihat itu, saya ngerasa takut. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga kami semua dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kami. Beberapa hari kemudian, papa saya dapat kabar katanya ada pesawat Hercules yang mau keluar kota Palu. Jadi kami sekeluarga langsung ke bandara mau ikut pesawat Herculesnya. Sampai di bandara kami lihat ada banyak sekali orang yang mau ikut pesawat Herculesnya. Tapi pesawat Herculesnya cuma ada beberapa. Jadi nggak bisa semua orang ikut itu ya ikut. Cuma bisa ada beberapa saja yang ikut. Puji Tuhan, kami sekeluarga
jadi salah satu penumpang pesawat Herculesnya. Pertama kami transit di Balikpapan. Di situ katanya cuma ada pesawat yang ke Jakarta. Nggak tahu tunggu berapa lama ada pesawat mungkin yang mau ke Surabaya. Puji Tuhan lagi sorenya ada pesawat yang mau ke Surabaya. Jadi kami bisa ke rumah Oma Opa yang ada di Malang. Akhirnya kami semua sampai di Malang dengan selamat. Semua berkat pertolongan Tuhan. Sekarang sudah 3 tahun saya di Malang. Saya punya banyak teman. Saya tidak ketinggalan pelajaran juga. Dan tahun ini saya lulus SD. Saya mau kembali ke Palu karena kondisi di Palu sudah mulai pulih. Saya sempat merasa sangat takut, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi apa yang bisa kamu pelajari dari firman hari ini? Harus percaya. Tidak boleh takut. Iman bisa mengalahkan rasa takut kita. Jadi milikilah iman yang mengalahkan ketakutan. Percayalah hidup kita akan di dalam genggaman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan akan menyertaimu senantiasa. Anak-anak, mari kita mau hafalkan ayat hafalan minggu ini. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Yuk kita sama-sama baca ya. Om bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Adik-adik semuanya kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami Tuhan untuk terus bisa melakukan firman-Mu. Dan kami memiliki iman Tuhan untuk mengalahkan semua ketakutan kami Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Kau jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai iman mengalahkan ketakutan. Nah, hari ini kita akan melakukan suatu aktivitas yang menyenangkan. Kita mau bermain bersama-sama. Nama permainannya adalah tara, bingo ya. Kita mau bermain bingo bersama-sama. Nah, apakah kalian tahu cara bermainnya? Nah, cara bermainnya seperti ini. Kalian siapkan sebuah kertas. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian buat kolom sebanyak 25 kotak ya. Jadi 5 mendatar, 5 menurun seperti ini. Jadi ada 25 kotak. Nah, berikutnya Tante akan kasih ada 25 kata ya. Kata-katanya adalah sebagai berikut ya. Kalian masukkan kata-kata ini satu kata satu kotak ya. Jadi kata-kata ini terang, cakrawala, daratan, lautan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, burung, ikan, binatang, manusia, istirahat. Banyak kali ya kata-katanya. Berikutnya, monyet, iman, doa, firman, Abraham, takut, percaya, perahu, badai, rambut, Roma, Ibrani. Nah, 25 kata ini kalian masukkan ke dalam kotak seperti ini. Nah, kalian masukkannya terserah ya. Kalian acak kata-katanya. Ini punyanya Tante Sioen seperti ini. Punya kalian terserah mau seperti apa. Ya. Nah, kemudian nanti Tante Sioen akan sebutkan kata-kata satu persatu. Misalnya, kata pertama yang Tante sebutkan adalah terang. Nah, maka kata terang yang ada di kertas kalian itu kalian silang. Nah, seperti itu. Kemudian Tante Sioen sebutkan misalnya kata-kata berikutnya manusia. Maka kalian silang kata-kata manusia. Berikutnya Tante Sioen silang ada kata-kata Ibrani. Tante Sioen silang Ibrani. Istirahat. Tante Sioen silang istirahat. Berikutnya ya, kalian terus ya lakukan itu sampai nanti kalian membentuk suatu garis lurus. Nah, seperti itu ya. Kalian buat sampai kata-kata yang disebutkan tadi mencapai garis lurus. Ya, seperti punya Tante Sioen itu tadi ya. Nah, garisnya itu boleh diagonal, boleh mendatar seperti ini, boleh juga menurun seperti itu. Nah, kalau kalian sudah dapat 5 yang mendatar, yang menurun atau yang diagonal, kalian langsung bilang bingo. Berarti kalian sudah menang. Ya, bisa ya, gampang sekali. Yuk kita mulai permainannya ya. Kalian sudah siapkan kertasnya. Tante akan sebutkan satu persatu kata-katanya. Kata-kata ini kalau muncul di dalam kertas kalian itu kalian silang. Ya, mulai ya. Kata pertama, takut. Nah, berarti kata takutnya kalian cari, kalian silang. Berikutnya, terang. Ayo disilang terangnya. Berikutnya, iman. Disilang sudah. Ya, berikutnya, ikan. Nah, ayo cari ikan ya, bukan iman loh, ikan. Nah, berikutnya tumbuhan. Sudah. Berikutnya adalah istirahat. Ayo, kalian silang. Sudah? Sudah ada yang bingo belum? Ada? Wih, kok hebat sudah bingo. Ayo yang belum bingo, terus lagi ya. Berikutnya, matahari. Nah, sudah disilang. Kata berikutnya, perahu. Sudah? Oke, sip. Berikutnya ya, Roma. Nah, berikutnya, monyet. Nah, kayak siapa itu ya monyet ya? Nah, siapa yang sudah bingo? Berapa orang? Sudah 10 orang yang bingo. Bagus. Ayo yang lainnya yang belum bingo, diteruskan ya. Firman. Nah, setelah itu
badai. Ada lagi berikutnya Abraham. Berikutnya daratan. Sudah? Lanjut ya. Berikutnya doa. Harusnya ini sudah banyak yang bingo ini. Ayo, kata-kata yang terakhir-terakhir ini ya. Berikutnya cakrawala. Ya, bintang. Berikutnya rambut. Ayo. Wih, mulai banyak yang bingo ini ya. Ayo, berikutnya lagi percaya. Terus burung. Terus Ibrani. Terus binatang. Ayo, udah mau selesai nih. Siapa yang belum bingo? Manusia. Terus lautan. Ya, terus bulan. Dan berikutnya habis. Pasti sudah bingo semuanya, ya kan? Sudah bingo semuanya. Nah, sekarang belum selesai ya. Karena games ini dipergunakan untuk kalian ulangan. Nah, kalian di sekolah ada ulangan, Littleship juga ada ulangan loh. Ulangannya begini ya. 5 kata apa yang membuat kalian bingo? Ya. Kalian apa yang membuat kalian bingo tadi, apa kata-katanya? Coba kalau punya Tante Sioyen ya, coba dilihat yang ini, Tante. Nah, kalau punya Tante Sioyen, nah ini yang membuat Tante Sioyen bingo tadi adalah terang, manusia, takut, bintang, dan cakrawala. Nah, apa yang membuat kalian bingo? Ya, pasti setiap anak beda-beda. Ya, ada 5. Nah, terus kita lihat lagi ketentuan berikutnya. Ya, nah. Dari 5 kata milik kalian itu, apa yang sudah kalian pelajari selama bulan Januari? Mulai dari tanggal 10 Januari, 13 Januari, 24 Januari sampai sekarang 31 Januari. Apa yang kamu pelajari dari kata-kata itu? Yang kamu ingat apa? Misalnya Tante Sioyen tadi dapat kata terang. Oh, berarti terang itu diciptakan oleh Tuhan pada hari yang pertama. Nah, kayak gitu. Kalian buatlah video atau tulisan yang menjelaskan kata-kata itu. Ya, mengerti ya? Jadi, kalian jelaskan dari kata-kata itu apa yang kalian pelajari. Nah, untuk kelas baby cukup menjelaskan 2 dibantu dengan mama. Ya. Kelas rainbow juga cukup menjelaskan 3. Boleh dibantu mama juga, ya. Nah, kelas shining star mulai besar, kalian jelaskan 4 kata, kalian boleh pilih ya, 4 kata di situ. Nah, ini sudah nggak usah dibantu mama dong, kalian sudah besar ya kan. Apalagi yang kelas eagle sudah lebih besar, kalian harus jawab 5-5-nya ya, tanpa bantuan orang tua. Bisa ya. Nah, kemudian kirimkan video atau tulisan kalian itu ke grup WA kelas. Bisa ya, Tante tunggu semuanya. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau lihat sama-sama sejauh mana kalian sudah belajar 1 bulan ini. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.